Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Avanti Rosalia Tamulis. Topik kali ini kita akan berbicara tentang global warming dan efek rumah kaca. Nah, di sini saya sudah mendatangkan rekan saya dari Kabupaten Kupang. Beliau adalah Ibu Bupati Kabupaten Kupang, Ibu Evi Yulina Penifu. Selamat sore, Ibu. Halo, selamat sore. Oke, jadi kita akan berbicara tentang global warming dan efek rumah kaca. Nah, sebelum kita masuk ke beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan, dan sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu global warming. Nah, global warming ini mungkin sering kita sudah dengar di media sosial atau kita dengar di acara-acara televisi, tapi mungkin kita tidak tahu apa artinya, apa arti itu global warming. Nah, di sini kita akan sharingkan bersama Ibu Evi Yulinat Penifu. Oke, kita mulai dari yang pertama. Apa yang Ibu ketahui tentang global warming? Baiklah, jadi istilah global warming ini atau pemanasan global ini mungkin kebanyakan orang sudah pernah mendengarnya. Namun untuk pengertiannya pasti tidak semua orang mengetahuinya. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pemanasan global ini merupakan fenomena meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, lautan, dan daratan di bumi secara menyeluruh. Jadi saat terjadinya pemanasan global ini, suhu di udara akan terasa makin panas dan juga keadaan cuaca di bumi tidak menentu dan menjadi ekstrim. Oke, jadi seperti yang kita dengar dari Ibu Evi Yunat Penifu, jadi global warming ini adalah pemanasan suhu di bumi yang semakin hari semakin tinggi suhu panasnya. Contohnya itu disebabkan karena contohnya efek dari kendaraan, dari pabrik juga, dari AC-AC yang kita gunakan juga, itu adalah salah satu efek dari pemanasan global. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Apa penyebab pemanasan global atau global warming? Faktor penyebab utama dari pemanasan global atau global warming ini adalah meningkatnya efek rumah kaca. Nah, jadi efek rumah kaca ini menjadikan panas yang berada di bumi tidak dapat dipantulkan keluar angkasa, tetapi terperangkap di atmosfer. Jadi saya bisa mengilustrasikan efek rumah kaca ini seperti ketika kita berada di dalam mobil dengan kaca yang tertutup yang sedang diparkir di bawah terik matahari. Nah, panas yang masuk melalui kaca mobil sebagiannya itu dipantulkan keluar melalui kaca, tetapi sebagiannya terperangkap di dalam ruangan mobil tersebut. Nah, akibatnya suhu yang ada di dalam ruangan mobil itu akan lebih tinggi atau lebih panas daripada suhu yang ada di luar mobil ini. Nah, ada juga faktor penyebab lainnya seperti gas industri, gas metana yang dihasilkan dari sampah plastik, pembakaran bahan bakar fosil, penggunaan batu bara dan minyak bumi, serta gas karbon dioksida. Oke, jadi faktor penyebab pemanasan global atau global warming ini yang pertama itu karena gas industri yang seperti kita lihat-lihat di pabrik-pabrik. Yang kedua itu ada gas metana yang dihasilkan dari sampah plastik. Nah, sampah plastik ini juga menghasilkan biasa menjadi penyebab pemanasan global. Yang berikutnya itu adalah pembakaran bahan bakar fosil. Dan yang berikut lagi penggunaan karbon dioksida untuk melepas oksigen ke atmosfer. Oke, kita akan masuk lagi ke pertanyaan yang ketiga, yaitu apa akibat dari pemanasan global? Pemanasan global ini membawa serta masalah yang tidak bisa dianggap enteng dan membutuhkan tindakan yang secepatnya. Salah satunya itu yaitu mencairnya es kutub. Jadi gletser kutub semakin mencair dari hari ke hari, dan jika pencairan itu berlanjut dan tidak dapat dicegah, maka diperkirakan permukaan air laut akan naik dan otomatis wilayah yang berada di pesisir pantai akan terendam. Dan seiring dengan pemanasan global ini, maka kejadian alam seperti angin topan, banjir akan meningkat. Nah,
dampak terbesar dari akibat pemanasan global itu yaitu dengan terjadinya perubahan iklim. Jadi suhu di bumi akan menjadi lebih panas dan kemudian meningkatnya suhu di bumi akan menyebabkan pergantian musim menjadi tidak stabil. Terima kasih Bu Evi atas jawabannya, dan kita akan menuju ke pertanyaan yang berikutnya, yaitu upaya atau langkah apa yang dapat kita lakukan untuk menghentikan pemanasan global. Upaya-upaya apa saja yang dapat kita lakukan? Nah, upaya untuk mencegah pemanasan global ini yang pertama itu dengan menanam pohon. Jadi, langkah yang mudah untuk mencegah parahnya global warming ini adalah dengan menanam pohon. Jadi, dengan penanaman pohon ini merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan manusia untuk menyeimbangkan kadar gas karbon dioksida di lapisan atmosfer. Jadi, dengan penanaman pohon ini, maka pohon akan menyerap gas karbon dioksida untuk melakukan proses fotosintesis dan akan melepaskan oksigen ke udara. Yang kedua, yaitu dengan mengurangi penggunaan kendaraan bahan bakar fosil. Jadi kendaraan pribadi maupun kendaraan umum seperti motor dan mobil merupakan penyumbang karbon dioksida terbesar. Namun hal ini sering diabaikan mengingat kendaraan merupakan salah satu kebutuhan utama manusia untuk beraktivitas. Nah, dengan meningkatnya pemakaian kendaraan pribadi, maka emisi karbon dioksida yang ditimbulkan akan semakin besar pula. Nah, oleh karena itu, untuk mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil, kita bisa beralih dengan menggunakan transportasi umum atau bisa juga dengan menggunakan sepeda. Yang ketiga yaitu melakukan penghemat listrik. Nah, salah satu upaya mengatasi global warming itu adalah dengan melakukan penghemat listrik. Nah, dengan berhemat listrik secara tidak langsung telah mengurangi kadar karbon dioksida pada lapisan atmosfer karena sebagian besar karbon dioksida ini dihasilkan dari pembangkit listrik yang berbahan bakar fosil. Yang keempat yaitu mengendalikan limbah. Nah, limbah dapat mengeluarkan gas berbahaya ke udara. Gas berbahaya ini selain menimbulkan bau busuk, juga menyebabkan efek rumah kaca yang menyebabkan panas matahari terperangkap ke bumi. Nah, dengan mengendalikan limbah, baik limbah rumah tangga maupun limbah industri, maka hal ini dapat membantu mengatasi global warming. Oke, terima kasih Bu Evi atas jawabannya tentang upaya atau langkah apa saja yang dapat kita lakukan untuk menghentikan pemanasan global ini. Jadi yang dapat kita simpulkan dari jawaban Ibu Evi bahwa upaya yang dapat kita lakukan itu yang pertama kita harus menanam pohon. Sebagai masyarakat yang mencintai lingkungannya, kita harus rajin menanam pohon untuk kita mengurangi pemanasan global. Yang kedua itu mengurangi penggunaan kendaraan bahan bakar fosil. Yang ketiga itu melakukan pengamatan listrik, dan yang keempat itu mengendalikan limbah. Jadi upaya untuk mengatasi global warming ini bisa dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita sekitar. Walaupun itu sangat membutuhkan proses yang tidak sebentar, atau itu membutuhkan proses yang panjang untuk melihat perubahannya. Namun jika kita melakukan terus-menerus dalam beberapa tahun ke depan pasti akan terlihat perubahannya. Oke, terima kasih atas sharingnya sore ini Ibu Evi Yolanda Penifu, dan semoga apa yang sudah disarankan oleh Ibu Evi Yolanda Penifu dapat bermanfaat untuk kita dan dapat bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih dan selamat sore.